Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa juga kepada para keluarga dan para sahabatnya dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kuliah singkat tentang ikhlas berjuang untuk mencapai hasil yang indah pada waktunya. Salah satu derajat yang ingin dicapai seorang muslim adalah ingin menjadi seorang mukmin. Ciri-ciri seorang mukmin, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 113, yang artinya mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dari firman tersebut ada 4 perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang mempunyai ciri seorang mukmin. Yaitu yang pertama, orang mukmin jika bekerja akan cepat, tidak pernah dinanti-nanti. Kedua, ketika bekerja paling semangat. Ketiga, paling di depan ketika berbuat baik. Keempat, tidak pernah mempunyai niat untuk berbuat jahat. Semua perbuatan itu harus dijalankan dengan ikhlas, seperti dicontohkan oleh Rasulullah yang selalu menghabiskan waktunya di malam hari untuk bersujud, beruku, dan doa untuk mengharapkan ridhonya. Beliau mencontohkan untuk tidak pernah lelah dalam menjalankan sesuatu karena beliau ikhlas dalam menjalankannya. Kita sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau sebuah lembaga, kita harus meniru sikap beliau. Tak pernah kenal lelah beribadah dan bekerja, hanya mengharapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan dari yang lain. Padahal beliau adalah manusia yang akhlaknya paling mulia, yang pasti terbebas dari semua dosa dan akan dijamin masuk surga. Bekerja dengan hati ikhlas dan tekad bulat karena Allah pastinya akan mempermudahkan perjalanan karir kita ke depan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal tingkatan orang ikhlas. Yang pertama, orang beribadah karena Allah namun masih dikaitkan dengan urusan dunia. Contohnya, kita semangat bekerja jika ada pemimpin karena ingin mendapatkan pujian. Kedua, ibadah karena Allah namun masih dikaitkan ingin masuk surga dan menghindari dari neraka. Ketiga, beribadah karena Allah tidak ada iming-iming lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun yang dikehendaki Allah, tentu Allah sudah ridho. Nah, jenis ikhlas yang terakhirlah yang akan dimuliakan oleh Allah. Orang ikhlas hatinya senantiasa terbuka karena mendapatkan cahaya iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, celakalah bagi orang-orang yang suka melanggar karena memiliki hati yang sangat keras untuk tidak mengingat kepada Allah. Mereka itulah yang berada dalam kesulitan atau kesesatan yang nyata. Kita agar tidak tersesat dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan petunjuk dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka bertasbih tidak ada henti-hentinya di malam hari dan siang hari. Ada 3 hal yang harus diperhatikan manusia dalam berperilaku agar dicintai Allah. Yang pertama, tidak sombong dan angkuh. Allah akan mencintai hambanya yang senantiasa rendah hati dan tidak sombong.
Kemuliaan di depan Allah bukan karena warna kulit, jabatan atau ilmu, tetapi karena takwa. Perilaku sombong dan angkuh merupakan induk dosa yang berawal dari sombong dan angkuh akan menyebabkan perilaku-perilaku yang nista, yang pastinya tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kedua, orang yang dicintai oleh Allah adalah ketika manusia beribadah, baik beribadah kepada Allah maupun kepada masyarakat. Kalau kita bekerja, niatkan karena Allah, bukan karena uang dan lain halnya. Bila di dunia tidak mendapatkan, maka kelak di akhirat Allah akan memberikan kesempatan dan kebahagiaan yang luas. Karena kita sudah bekerja ikhlas karena Allah Ta'ala. Tanda yang terakhir adalah orang yang dicintai oleh Allah, dia selalu mengingat Allah, tidak ada hentinya. Dalam Al-Quran ada pesan, saat selesai menunaikan sholat, jangan berhenti untuk mengingat kepada Allah. Dalam beramal, ikhlas menjadi sebuah ukuran besar. Pahala itu yang kita akan dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang akan kita terima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka akan semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami arti ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Sehingga apa yang telah Rasulullah syaratkan dalam hadisnya tidak akan terjadi kepada kita. Seringkali kita mengeluh tentang nasib yang tidak bersahabat, rencana yang tidak tercapai, keadaan yang tidak memilukan, perjuangan yang melelahkan, atau semacamnya. Meskipun wajar karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan manusia diciptakan bersifat lemah. Adapun dalam ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Akan tetapi hal itu tidak semestinya meruntuhkan semangat dan tekad kita. Seharusnya memotivasi kita agar lebih giat berusaha dan tentunya menerima segala konsekuensi atas perjuangan kita. Entah itu hasilnya kemenangan ataupun kegagalan. Dalam kalimat segala sesuatu itu ada waktunya, jika kita sesuaikan dengan bahasa anak zaman sekarang yang sangat akrab kita sering dengar di telinga kita, yaitu semua akan indah pada waktunya. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang ia perjuangkan dan usahakan pada waktunya yang tepat. Akan mendapatkan indah yang tepat pada waktunya. Tentunya dengan usaha dan kesabaran, maka ia akan mendapatkan yang dicita-citakan. Ada sebuah contoh, ada sebuah kisah tentang satu keluarga yang ingin pulang kampung. Mereka tidak sabar ingin pulang kampung. Menuju kampung mereka ada dua jalur. Satu jalur umum yang biasa digunakan oleh kendaraan bermotor, dan satunya jalur pedesaan atau jalur pedalaman. Jalur umum kendalanya seperti biasa, ada panas terik matahari, jalanan macet, padat, cukup membuat mereka jadi stres. Tambah lagi di menjelang lebaran yang pastinya jalan semakin padat oleh para pemudik. Keluarga itu enggan melewati momen-momen mudik tersebut dengan kemacetan dan dengan menunggu, dengan lelah dan poluh, sehingga mereka lebih memilih jalur cepat, yaitu melewati jalan perkampungan yang ukurannya sebenarnya lebih kecil dari jalan umum tersebut. Jalan itu hanya cukup dilewati oleh 2 mobil saja. Tidak semua mobil bisa masuk. Hanya mobil seukuran minibus yang bisa lewat, itu pun dengan pelan. Jika ada mobil bus atau truk, maka terpaksa mobil kecil harus parkir di perkarangan rumah warga. Alhasil mereka pun melewati jalan itu lebih cepat dan tidak panas ketika melalui jalan tersebut karena di sekelilingnya masih ada pepohonan yang rindang. Itu pun tidak terlalu
lama, tidak disangka ternyata jalan itu sedang mengalami perbaikan. Dan ditambah ada jalan berlubang, ada jalan rusak. Secara otomatis si supir pasti memilah-milah jalan untuk melewati jalur tersebut. Tidak terasa di perjalanan tersebut mereka mengalami ban bocor karena mengenai benda tajam. Mereka pun terpaksa berhenti terlebih dulu dan ke tukang tambal ban karena mereka lupa membawa ban cadangan. Ya, sebenarnya setelah dihitung-hitung, ternyata waktu yang ditempuh itu sama aja. Melalui jalan umum dan jalan pedesaan yang katanya lebih cepat, hasilnya sama. Dari kisah tersebut, kita bisa simpulkan bahwa mencari jalur cepat untuk mendapatkan apa yang kita maksud, terkadang akan lebih menghalangi kita untuk mendapatkannya. Tak jarang kita mendapatkan penghalang yang lebih besar saat menempuh jalur yang kita anggap lebih cepat. Maka dari itu, apapun profesi kita, jalanilah dengan apa adanya, dengan ikhlas, serta dengan lapang dada. Kita harus lapang dada menerima setiap suratan takdir yang telah dituliskan untuk kita semua. Karena setiap kesedihan dan kesulitan itu tidak akan kekal. Ia akan berganti kesenangan dan kemudahan seiring dengan berjalannya waktu. Sebagaimana dengan petuah Imam Syafi'i berkata, kesedihan itu tidaklah kekal, begitu juga dengan kesenangan, juga dengan kesengsaraan yang menimpahmu dan pula kemewahannya itu tidak akan kekal. Terkhusus lagi bagi kaum pekerja seperti kita, kesabaran dan kerja keraslah hal yang patut kita miliki, entah itu bersabar dalam ketaatan ataupun kesabaran dalam menjaga diri kita, dan kesabaran dalam kemaksiatan serta kesabaran untuk menahan diri dari segala emosi. Syekh Ibnu Abdullah berkata, kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur atau ditanam hasilnya kurang sempurna. Jadi situlah ikhlas dalam bekerja, tetap semangat, terus berkarya, dan jangan mengeluh. Karena semua akan indah pada waktunya. Sekian kuliah yang singkat ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.